Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina dengan nomor pokok mahasiswa 104240006 program studi D3 Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang bab 6 sistem akuntansi penjualan kredit. Yuk simak videonya. Apa itu sistem penjualan kredit? Sistem penjualan kredit adalah rangkaian kegiatan sejak menerima pesanan, memeriksa kelayakan kredit pelanggan, menyiapkan barang, mengirim, membuat faktur, hingga mencatat piutang. Semua langkah ini harus teratur agar perusahaan tahu berapa yang harus ditagih dan kepada siapa. Nah, bagian-bagian yang terlibat agar transaksi berjalan dengan lancar ada beberapa fungsi penting. Yang pertama, bagian penjualan. Menerima pesanan, mengecek kelengkapan order, meminta persetujuan kredit, menentukan tanggal pengiriman, dan membuat dokumen pengiriman. Lalu, bagian kredit. Menilai apakah pelanggan layak menerima kredit, terutama dari sisi batas kredit dan kebiasaan membayar. Bagian gudang menyiapkan barang sesuai pesanan dan menyerahkan ke bagian pengiriman. Lalu bagian pengiriman mengirimkan barang ke pelanggan berdasarkan instruksi dari bagian penjualan. Lalu bagian penagihan membuat faktur penjualan, menghitung ongkir dan pajak, lalu mengirimkan faktur ke pelanggan. Lalu bagian akuntansi mencatat penjualan, piutang, harga pokok, dan membuat laporan yang diperlukan. Semua bagian ini bekerja berurutan dan saling melengkapi. Selanjutnya, informasi yang diperlukan manajemen. Manajemen membutuhkan data untuk mengukur kinerja dan memantau kredit seperti total pendapatan penjualan per produk, jumlah piutang setiap pelanggan, total harga pokok barang yang dijual, nama pembeli, alamat, dan kualitas barang, serta siapa wiraniaga yang menangani transaksi. Informasi ini digunakan untuk analisis penjualan dan mengontrol resiko piutang. Lalu, dokumen yang digunakan agar setiap transaksi memiliki bukti yang jelas, perusahaan menggunakan beberapa dokumen. Yang pertama, surat order pengiriman atau SOP, memerintahkan gudang untuk menyiapkan barang. Yang kedua, packing slip, ditempelkan pada paket sebagai daftar isi. Yang ketiga, bill of lading atau surat muat, bukti menyerahkan barang ke jasa angkut. Yang keempat, faktur penjualan, dasar pencatatan penjualan dan piutang. Lalu yang terakhir, memo kredit digunakan untuk retun penjualan. Setiap dokumen memiliki tembusan untuk bagian-bagian yang membutuhkan informasi tersebut. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Untuk mencatat transaksi penjualan kredit, perusahaan menggunakan jurnal penjualan, kartu piutang, kartu gudang, dan jurnal umum. Semua catatan ini memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dan dapat diperiksa kapan saja. Nah, selanjutnya prosedur dalam sistem penjualan kredit. Ada beberapa prosedur yang membutuhkan sistem ini. Yang pertama, order penjualan. Yang kedua, persetujuan kredit. Yang ketiga, pengiriman barang. Yang keempat, penagihan. Yang kelima, pencatatan piutang. Yang keenam, pencatatan harga pokok. Prosedur ini adalah alur langkah demi langkah agar transaksi berjalan dan terkontrol. Nah, lalu sistem return penjualan. Return terjadi ketika pelanggan mengembalikan barang. Dalam proses ini digunakan dokumen, memo kredit, dan laporan penerimaan barang. Return dicatat untuk mengurangi piutang, mengembalikan barang ke gudang, dan memperbaiki saldo persediaan. Proses return juga melibatkan beberapa bagian, yaitu penjualan, penerimaan, gudang, dan akuntansi. Nah, yang terakhir, variasi prosedur order dan penagihan. Terdapat beberapa cara perusahaan mengatur SOP dan faktur, tergantung kebutuhan. Yang pertama terpisah, separate order dan billing. Yang kedua satuan, unit shipping order. Yang ketiga, pra penagihan lengkap atau complete pre-billing. Yang terakhir, pra penagihan tidak lengkap atau incomplete pre-billing. Variasi ini dibuat untuk mengatasi masalah seperti back order atau perbedaan jadwal pengiriman. Nah, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan sistem akuntansi penjualan kredit adalah rangkaian kegiatan yang kompleks dan harus dilakukan secara rapi, dengan dokumen lengkap, prosedur yang jelas, serta pengendalian intern yang kuat. Perusahaan dapat memastikan penjualan kredit berjalan aman, piutang terkontrol, dan laporan akuntansi tetap akurat. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dadah!